Ya, selamat malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nih sudah pada hadir semua belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya sambil jalan ya, kita laksanakan aja perkuliahannya. Semua sehat-sehat. Gimana? Selamat Idul Adha terlebih dahulu buat yang merayakan Idul Adha. Liburannya mudah-mudahan menyenangkan ya. Oke, jadi sesi kali ini tuh kita akan laksanakan soal sesi evaluasi. Sesi berharap biar agak lebih banyak lagi, sembari mengingatkan eh, buat UTS depan itu ada tugasnya adalah tugas kelompok. Jadi eh, masih banyak nih orang-orang yang nggak join di kelompok. Saya nggak tahu sih, tapi saya tahu ada yang ikut ikut di forum dan lain sebagainya ya. Seperti misalnya kayak Chandra Andrew Thomas, terus kemudian ada Salsa Dwi Agustiana, tapi yang lain-lain saya nggak terlalu paham. Nah, ini eh, apa? Saya minta buat teman-teman yang lain mengingatkan agar join di eh, kelompoknya ya. Saya juga masih kebingungan nih cara cara untuk ngedit kelompoknya sebenarnya ya. Karena ada yang cuma dua saya masukin dan saya bingung nih gimana nambahinnya kelompoknya. Menghapusnya juga saya masih bingung nih. Jadi kira-kira itu. Jadi saya nggak tahu yang di sini ada yang udah semua join di kelompok belum? Saya belum, Pak. Siapa? Kak Abdurrahman, Pak. Nah, kenapa belum? Jangan join Nggak mau grupnya, ikut Pak. UTS atau gimana? Mau, Pak, mau. Nanti saya isi di grup. Ya, saya sih nggak apa-apa kalau mau ikut UTS ya. Jangan, Pak. Saya sih ya rugi loh gak ikut UTS, gampang kok tugasnya. Siap, Pak. Eh, kalau makanya saya bilang kalau nggak mau ikut UTS juga ya nggak apa-apa juga sih. Saya sih senang-senang aja. Itu mau Pak nanya Pak, Hmm. itu grup WA maksudnya ya, Pak? Apa? Iya di grup. Oh, Ini saya siapa nggak nih ada. ngomong? Novi Reza Pak. Oh ya, Saya belum ada soalnya. belum ada apanya. Belum ada di grup. Kok bisa belum ada di grup? Saya nggak tahu tuh Pak. Walah, Teman-teman ada yang punya link grup, tolong dibagi. eh, di grup info. Saya bukan admin ya soalnya. Ini siapa ya adminnya ya? Adminnya tulisannya ada gitu doang. Adminnya Pak Yusuf. Oh iya Pak Yusuf berarti. Atau masukin nomor saya deh. Saya terus di chat. Iya, tapi saya juga nggak tahu cara masukinnya gimana ya. Saya Ntar baru saya tahu ada grup malah ini. Iya, ada grupnya. Saya udah ngingetin. Ada Nofri Reza ya. Ntar saya Ya, cek dulu ya. ya makasih ya Pak. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi kah yang yang apa namanya? Yang yang belum ini ya, belum Maaf Pak, belum itu ini ya. kalau ada yang belum masuk tuh udah ada link ini ya, link grupnya kalau mau belum join. Oh, udah ada ya. Oke. Ya, jadi tugasnya gampang kok, nggak rumit. Saya nggak ngasih tugas yang rumit-rumit. Ini kita sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol kemarin liburan pada kemana aja nih? Pak Nofri kemana Pak Nofri? Ya Pak, saya di Liburan rumah kemana? aja Pak, nggak kemana-mana. Hah? Saya di rumah aja nggak kemana-mana. Takut dipotong apa gimana? Ya kira-kira begitu Pak. Pak Isam kemana Pak Isam? Sama, Pak. Di rumah aja, Pak. Aman di rumah.
Ini yang di Taiwan gimana yang di Taiwan? Pergi kemana? Nggak liburan yang di Taiwan ya? Mas Fata liburan nggak di sana? Nggak ada libur, Pak. Nggak ada libur. Iya, Pak. Ya, resiko tinggal di negara orang. Bener, Pak. Nggak ada Idul Adha, Idul Fitri pun nggak libur. Iya, nanti pilihnya di Doha aja. Iya, Pak. Bener, Pak. Ada jatuh, Mat. Aduh. Doha. Ya udah, ini udah 20. Ini kita akan mulai kuliahnya. Jadi saya minta teman-teman memperhatikan ya. Saya share video biar biar nanti diskusinya kita selepas video ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Dalam 2 sesi terakhir perkuliahan yang membahas mengenai dampak korupsi dan peran hukum dalam upaya pencegahannya, sebelum mulai itu tadi dengar nggak suaranya dari videonya? Dengar sih, Pak. Dengar ya? Tadi sempat terdengar. Maksudnya sempat terdengar? Awal doang Pak Oh, adanya. Mbak, iya. Sekarang Oh, Mbak. di pause maksudnya. Oh iya iya. Nggak, saya mau nanya, dengar ya? Oke. Tujuan utama saya adalah mengajak Anda semua untuk membangun kesadaran tentang bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat pertama, dan karena kita semua berada di lingkungan akademik, tentu dari bagian dari masyarakat akademik, juga generasi muda, setidaknya Anda ya, itu dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi, atau ya paling enggak kita bisalah memitigasi resiko supaya dalam perjalanan kita karir ke depan tuh nggak terjerumus dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, karena itu fokus pembelajaran sebenarnya dalam mata kuliah ini, saya ingin membangun kemampuan berpikir kritis dan logis, atau berpikir logis dulu ya, baru kritis. Saya berharap sebetulnya melalui pertanyaan-pertanyaan di forum-forum tersebut, Anda dapat membiasakan diri untuk menyusun argumentasi secara masuk akal, pertama logis, serta mampu menilai suatu persoalan secara jernih dan juga tajam atau kritis. Nah, sebagai contoh nih, mari kita lihat kembali pertanyaan di forum sesi 5 berikut ini. Judul pertanyaan di forum, dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Isi pertanyaannya nih adalah korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik, memperlebar ketimpangan sosial, dan merusak sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan bagaimana korupsi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan apa peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memutus mata rantai normalisasi korupsi di Indonesia. Nah, gunakan contoh nyata dan refleksi pribadi dalam jawaban Anda. Nah, sebenarnya nih, dari pertanyaan ini yang saya harapkan adalah refleksi Anda terhadap realitas sosial yang Anda alami atau saksikan langsung, khususnya bagaimana dampak korupsi itu hadir sekitar Anda. Misalnya nih, Anda mungkin pernah mengetahui adanya penyalahgunaan dana BOS di sekolah. Nah, akibatnya fasilitas pendidikan menjadi buruk, proses belajar terganggu, dan kualitas pendidikan menurun. Nah, pengetahuan ini tentu tidak hanya berasal dari pengamatan sehari-hari ya, namun juga berasal dari berita media yang kredibel. Dan dampak yang Anda tuliskan juga berasal dari sumber referensi yang kuat. Jadi saya tidak berharap Anda sekedar ceplas-ceplos saja. Intinya adalah kalau Anda melihat berita mungkin peristiwa korupsi apa, ya Anda tuliskan.
peristiwa tersebut, sumbernya juga dari mana Anda tahu, dan kemudian dampak yang terjadi dari peristiwa korupsi tersebut itu apa, dan sumber referensi itu pendapat Anda itu berdasarkan sumber referensi yang mana. Jadi tidak hanya sekedar pendapat Anda, karena Anda bukan ahli ya. Anda masih mahasiswa, Anda bukan ahli, sehingga nggak bisa Anda mengemukakan pendapat sendiri. Tapi sebetulnya ya harus ada sumber referensi yang kuat. Lalu sebagai bagi mahasiswa dan bagian dari generasi muda, bagaimana cara Anda berkontribusi agar hal ini tidak terjadi lagi? Nah, di sini saya ingin membaca sebetulnya gagasan yang orisinal, tapi tetap berlandaskan referensi yang kuat. Misalnya Anda bisa ambil nih referensinya dari artikel jurnal ilmiah atau berita lain yang relevan. Nah, referensi-referensi ini sebenarnya Anda bisa akses nih melalui LMS yang disediakan atau dari sumber lain. Silahkan saja, saya nggak terlampau memusingkan hal tersebut. Tapi peran Anda itu apa? Misalnya soal dana BOS, ya peran Anda apa dalam menghentikan penyalahgunaan dana BOS? Peran Anda sebagai mahasiswa ketika mengetahui ada penyalahgunaan dana BOS misalnya, apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS? Nah ini sekali lagi Anda mungkin bisa berpikir macam banyak hal ya, dan itu harus didukung oleh referensi yang kuat. Jadi sekali lagi tidak hanya cepat-cepat. Tapi pada kenyataannya jawaban yang saya dapatkan malah dampak korupsi mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, naiknya harga barang dengan kualitas yang buruk, memperburuk kondisi ekonomi bangsa, akses pendidikan dan kesehatan jadi sulit. Ini kalau saya lihat nih jawaban seperti ini ya cuma sekedar menjawab judul dari dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak baca lagi nih isi pertanyaannya itu sebenarnya apa. Nah, saya ingatkan ya, ini judul, kemudian di bawah ini yang saya kasih tanda bold bold ini judul. Sebenarnya bawahnya adalah pertanyaannya, isi pertanyaannya. Nah, saya nggak tahu kenapa ada menjawab judul ya. Nah, atau jawaban yang lain misalnya peran mahasiswa mungkin salah satu contohnya mengedukasi masyarakat dengan membentuk komunitas anti korupsi, misalnya dengan menggelar seminar, menerapkan dengan tegas kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta menerapkan sistem transparansi. Ini juga sebenarnya hanya menjawab satu sub aspek dari pertanyaan di forum. Dan saya nggak tahu kenapa jawaban soal pengamatan itu malah nggak ada. Nah, ini contoh di pertanyaan di sesi 6 ya. Bunyinya begini nih, judul di forumnya, apakah hukum cukup kuat tanpa teknologi? Menimbang sinergi dalam pemberantasan korupsi. Isi pertanyaannya, sebenarnya saya sampaikan seperti ini nih, Undang-Undang telah mengatur dan cukup lengkap tentang tindak pidana korupsi, termasuk sanksi dan kewenangan lembaga penegak hukum, seperti KPK. Kan tetapi, mengapa praktek korupsi masih terus terjadi, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum itu sendiri? Menurut Anda, apakah kelemahan utama ada pada regulasi hukum, penegakannya, atau kesadaran masyarakat? Jelaskan pendapat Anda dengan mengkaitkan dengan potensi kontribusi bidang teknologi informasi untuk memperkuat penegakan hukum anti korupsi. Pertanyaan ini sebenarnya menuntut Anda untuk menganalisis akar persoalan korupsi secara lebih mendalam. Jadi problem utamanya dari mana nih? Kelemahan regulasi, penegakan hukum, atau rendahnya kesadaran masyarakat? Ini sebetulnya Anda harus milih yang mana yang menurut Anda adalah problem utamanya. Jadi tidak bisa juga menjawab tiga-tiganya. Anda pilih mana yang paling utama, menurut Anda mana. Saya kasih contoh misalnya Anda memilih jawaban bahwa kesadaran masyarakat merupakan masalah utama. Ya, silakan uraikan pendapat Anda secara kritis dengan dukungan data atau dengan dukungan referensi yang ilmiah. Nah, setelah Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya ya kaitkan pendapat Anda dengan kontribusi di bidang teknologi informasi. Misalnya, apa kontribusi dari teknologi yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan kesadaran masyarakat? Karena tadi persoalannya kan soal kesadaran masyarakat, sehingga solusi dari bidang teknologi informasi atau bidang teknologi ini apa untuk membangun dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Jadi jangan sampai masalah yang Anda temukan misalnya kesadaran masyarakat, kemudian solusinya e-procurement yang nggak nyambung. Sehingga sebetulnya yang saya harapkan
jawaban yang Anda berikan adalah logis karena tidak hanya menjawab dan pertanyaan, tapi juga bukan tidak hanya menjawab pertanyaan yang diberikan, tapi juga runtut secara dan terstruktur secara akademik karena menjawab berdasarkan referensi yang baik. Tapi ya lagi-lagi yang saya dapatkan jawabannya misalnya hukum saja tidak cukup kuat tanpa dukungan teknologi karena tantangan tindak pidana korupsi di era digital semakin kompleks dengan berbagai modus baru yang sulit dideteksi secara konvensional sehingga sinergi antara regulasi hukum yang ketat dengan pemanfaatan teknologi modern saat diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pencegahan penindakan tindak pidana korupsi secara komprehensif dan berkelanjutan. Ya, jawaban begini itu sekali lagi ini jawaban yang nggak banget ya, dan hanya menjawab judul pertanyaan di forum. Atau jawaban berikut. Menurut saya kurang kuat, Pak. Akan lebih kuat lagi kalau didukung oleh teknologi. Teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang baik dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sekali lagi ini cuma menjawab judul pertanyaan di forum. Intinya sih, kalau Anda mau menjawab dengan logis, runtut, dan terstruktur, mestinya Anda akan menghabiskan waktu kira-kira 60 menit ya, sampai dengan 120 menit. Karena Anda harus melakukan pemeriksaan referensi, menuliskannya, dan membuatnya secara terstruktur dan logis. Kalau jawaban yang tadi itu yang di model-model tadi ya, di baik di sesi 5 ataupun di sesi 6, ya nggak sampai 2 menit juga udah selesai. Apalagi ada juga nih yang jawab panjang, tapi dugaan saya itu dibantu dengan teknologi generatif AI. Dengan kata lain, sebetulnya tujuan dari pertanyaan di forum itu sebetulnya ditujukan untuk mengasah dua kemampuan utama ya. Pertama, kemampuan berpikir logis, yaitu menyusun argumen berdasarkan struktur yang runtut dan masuk akal. Kedua, kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi persoalan secara tajam dan menyeluruh. Persoalan korupsi itu dalam pandangan saya secara mendasar ya merupakan refleksi dari kegagalan berpikir secara logis dan kritis. Karena kalau Anda nggak bisa berpikir logis, nggak mampu berpikir kritis, maka Anda tidak bisa mengembangkan sikap secara mandiri. Nah, kalau nggak bisa mengembangkan sikap secara mandiri, ya tadi ya akhirnya mudah-mudahan begini ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi pada akhirnya kalau saya lihat dalam kasus-kasus korupsi, terutama yang bawahan-bawahan ya terlibat itu ya karena nggak mampu mengembangkan sikap secara mandiri. Nah, nggak mampu mengembangkan sikap secara mandiri ini, kalau dilihat akarnya adalah kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir kritisnya memang nggak terlampau baik. Karena itu, dua aspek inilah yang saya coba tekankan dalam mata kuliah ini. Sekali lagi, tapi dari observasi saya selama beberapa waktu, ada beberapa mahasiswa hanya membaca judul pertanyaan di forum dan langsung menjawab sekenanya. Tanpa benar-benar memahami substansi pertanyaannya. Jika jawaban tersebut hanya disusun untuk mengisi kehadiran, ya saya juga akan memberikan nilai yang sekedar kehadiran. Saya juga nemu jawaban yang panjang, tapi ternyata tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Memang jawaban seperti itu bisa jadi mendapat nilai yang lebih baik dari sekedar hadir ya, karena dia baca. Tapi sayangnya nggak nyambung. Karena itu tidak maksimal, sehingga esensinya malah tidak tersampaikan. Atau ada lagi nih saya menemukan jawaban yang saya duga kuat berasal dari generatif AI. Terserah lah Anda mau pakai yang mana. Tapi meskipun menggunakan gaya bahasa kekinian, ya tapi sekali lagi boleh atau enggak. Saya bukan orang yang melarang ya penggunaan teknologi generatif AI. Tapi saya ingatkan nih, menggunakan generatif AI tanpa memahami konteks, ya nggak ada bedanya dengan jawaban yang panjang namun tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Banyak kok, saya ada beberapa. Ingat, jawaban dari generatif AI itu ya selalu mirip-mirip. Jadi gampang kok menemukan apakah jawaban itu ditulis dengan logis serta runtut atau sekedar menjawab panjang karena dibantu teknologi AI. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan kembali ya, silakan baca dan pahami pertanyaan dan seksama sebelum menjawab. Jangan hanya menjawab judul. Dengan memahami isi pertanyaan, Anda akan mampu menyusun jawaban yang terstruktur, bernas, dan menunjukkan kedewasaan berpikir.
Eh, jadi ini bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana Anda menyusun jawaban atau argumentasi yang logis. Logis itu berarti terstruktur, bernas, dan kalau kita bicara lebih jauh ya Anda harus mampu berpikir kritis. Kenapa? Walaupun ya saya tahu Anda mungkin mahasiswa teknik atau sistem informasi, tapi ini saya ingatkan sekali lagi ya bahwa ilmu-ilmu sosial sekalipun itu tunduk pada logika sebagaimana ilmu komputer atau matematika. Jadi filsafat itu adalah ilmu ibu dari segala ilmu pengetahuan. Logika itu sebagai anak dari filsafat itu juga menjadi bangunan dasar dari segala ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial ataupun ilmu eksak. Karena itu, coba deh dipahami dulu pertanyaannya, berpikir dengan baik, susun pendapat Anda berdasarkan referensi yang baik, serta tajaman analisis yang tentu didukung oleh referensi. Itu pesan saya sih, evaluasi ya selama ya berbagai forum yang saya lihat di forum diskusi. Sehingga saya juga, saya menemukan sih ada beberapa yang aku menjawab dengan baik ya. Jadi gampangnya gini deh, kalau soal nilai di forum itu kan saya bisa ngasih nilai ya. Kalau sekedar menjawab asal, sekedar Anda hadir gitu ya, ya sudah nilainya berarti ya nilai sekedarnya. Anda menjawab panjang, tapi nggak nyambung, artinya bahkan nggak nyambung dengan pertanyaannya, eh, ya akan lebih baik nilainya dengan itu. Setidaknya Anda baca, walaupun kemudian entah kenapa Anda nggak menjawab, entah kenapa Anda menjawabnya nggak nyambung dengan pertanyaan, tapi saya yakin Anda mungkin membacanya, dia nggak hanya baca judul, tapi juga baca isi pertanyaan di forum itu. Nah, membaca dan menjawab menggunakan teknologi AI ya sama saja, terus jawab panjang tapi nggak nyambung. Sebetulnya ya nggak jelas gitu, karena Anda nggak paham konteks dari pertanyaannya. Yang bagus adalah Anda paham konteksnya dan eh, 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 kalau lebih baik lagi kalau Anda bisa nyusun berdasarkan referensinya ya. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Referensi argumen Anda itu apa sebenarnya? Sekali lagi, ini saya ingatkan kalau sekedar menjawab saja sih, ya apa bedanya dengan hadir di sesi evaluasi di Zoom meeting yang hadir tapi giliran ditanya menjawab kehadiran saja enggak, itu kehadiran pro forma itu ya saya anggap tidak hadir. Nah kalau di forum kan susah ya, kalau yang di LMS ya, karena memang dihitung kehadirannya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya begitu ya, tadi saya sampaikan kalau nilainya apa menjawabnya hanya sekedar memenuhi kehadiran, ya nilainya ya saya sekedar saja. Itu kira-kira, jadi silakan. Tapi itu pilihan ya, Anda mau memilih menjawab untuk sekedar hadir boleh, silakan. Tidak salah juga, karena sistemnya memungkinkan. Anda mau menjawab dengan jauh lebih baik, jauh lebih saya dukung. Anda mau pakai AI, silahkan saja. Asal pahami dulu konteksnya, jangan asal menjawab pakai AI. Dan ketahuan sebenarnya penggunaan AI itu jawabannya rada-rada mirip antara satu orang dengan orang yang lain. Karena mungkin pakai teknologi AI yang sama atau mesin yang sama, saya kurang tahu ya. Tapi mirip-mirip. Saya juga tidak marah kok penggunaan AI karena saya menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua pilihan, saya serahkan pada Anda. Anda mau milih menjadi seperti apa, saya akan mengantarkan Anda ya, agar tadi mampu berpikir logis dan mampu berpikir kritis, supaya Anda mampu mengembangkan sikap yang baik di perjalanan karir Anda. Dan itu akan mengurangi banyak hal ya, termasuk potensi resiko terlibat dalam kejahatan korupsi. Sekali lagi, saya ingatkan, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Saya tidak menilai apakah jawaban Anda benar atau salah. Tapi saya menilai apakah jawaban Anda disusun secara logis, secara runtut, struktur, dan syukur-syukur saya harapkan Anda juga bisa berpikir secara menjawab dengan berpikir secara kritis. Sampai ketemu ya di sesi-sesi berikutnya.
halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tadi saya sudah eh, sampaikan soal apa yang jadi persoalan ya. Jadi ini saya temukan baik dari sesi 1 sebetulnya di forum-forum di sesi-sesi sebelumnya tuh banyak yang seperti itu. Jadi hanya menjawab judul atau ya menjawab apa satu aspek dari pertanyaan, satu sub aspek dari pertanyaan. Yang saya ingatkan adalah di LMS itu untuk referensi itu saya membuka bahkan sebelum hari perkuliahan. Jadi hari Jumat itu kan memang perkuliahan ya. Tapi Anda bisa membaca referensinya jauh sebelum perkuliahan itu berlangsung. Jadi saya tidak menutup akses terhadap referensi. Anda silahkan buka akses referensinya, tinggal dibaca, dan ketika nanti kuliah ya tinggal dijawab sesuai dengan referensi tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Saya tidak menerima pertanyaan via teks. Saya silahkan untuk bertanya. Ini bagiannya. Silahkan Pak Gali. Selamat malam Pak Anggara. Ya. Ini tadi kan dibahas untuk jawaban yang kurang relevan mungkin ya Pak istilahnya. Mungkin bisa dibahas juga Pak untuk jawaban yang lebih relevan dan on point sebagai pembelajaran bersama seperti itu Pak. Iya, nanti gini aja Pak Gali ya. Saya sih pengennya begitu ya, tapi karena kan persoalannya kalau sekarang saya tampilkan tuh memperlihatkan nama orang, gitu kan. Tadi kan saya memang nggak memperlihatkan nama orang, tapi saya kasih contoh. Ini jawabannya gampangnya gini deh. Kalau Anda Pak Gali, saya nggak tahu sih Pak Gali menjawabnya singkat apa enggak. Tapi kalau menjawabnya singkat, kira-kira pertanyaan itu eh, eh, menjawab secara singkat tuh berarti kemungkinannya cuma satu sebetulnya. Anda nggak baca isi pertanyaan secara baik atau memahami pertanyaan secara baik. Kedua, juga besar kemungkinan Anda nggak baca referensi yang sudah saya sampaikan. Nah itu sih apa yang jadi concern saya ya. Karena jangan lupa saya nyusun pertanyaan itu juga mikir gitu loh. Dan saya butuh waktu 2 hari sebetulnya untuk menyusun pertanyaan. Plus juga menyusun referensi yang diperlukan. Jadi nggak secepat itu juga saya nyusun. Makanya saya juga bingung kalau kok cepat sekali ya. Misalnya begitu jam 7 dibuka tuh udah dijawab langsung. Tapi ya jawabannya kayak tadi. Nah itu yang saya sebetulnya agak ini ya. Atau jawabannya pakai AI lah. Jadi ngomongnya blockchain segala macam. Tapi nggak ngasih contoh. Misalnya e-procurement yang pakai blockchain itu yang seperti apa sih? Tapi hanya menjawab penggunaan teknologi blockchain. Saya yakin di sini ada yang menjawab itu, tapi saya nggak mau kasih tahu orangnya. Saya tahu kok siapa yang jawab blockchain itu. Tapi pertanyaannya adalah apa sih contoh blockchainnya? Nah, kalau sekedar menggunakan teknologi blockchain, saya mau pakai Gemini atau mau pakai apa yang dari Cina, DeepSeek segala macam, keluar tuh blockchain itu. Itu yang saya bilang, boleh saja menggunakan generatif AI, tapi kalau Anda nggak memahami konteks pertanyaannya, ya akhirnya esensinya nggak dapat. Gagasan Anda nggak tersampaikan. Gitu Pak Gali. Ada pertanyaan lain? Ini sekalian sambil absen ya, yang nanya saya anggap hadir, yang nggak nanya ya saya anggap nggak hadir nih. Silakan. Ada pertanyaan? Ya Pak Isam. Iya Pak, entah kenapa itu setelah melihat video tadi terkait apa namanya presentasi terkait apa hanya ditampilkan untuk yang jelek-jelek aja itu, kenapa tidak dicantumkan yang baik-baik itu? Aku berpikir kayak apakah mencegah biar gak ada bad aktor yang apa namanya apa
prompt untuk AI-nya jadinya dibuat semanusia mungkin, jadinya nggak kedetek lagi gitu apakah apa namanya Enggak. itu Ya, dari AI atau enggak gitu. Kira-kira begitu nggak ya? bukan sih. Saya tuh pengguna teknologi AI ya. Tapi saya nggak pernah misalnya ngasih prompt langsung gitu nggak pernah. Jadi saya nggak pernah secara dari scratch beneran tuh nggak pernah. Oh, iya. Jadi saya tahu, karena saya menggunakan early adopter ya. Maksudnya saya menggunakan teknologi AI itu di early adopter lah. Sebagai orang hukum, terutama orang hukum ya. Penggunaan saya terhadap AI itu early adopter sekali. Jadi saya tahu pertanyaan yang disusun dari scratch, kita nggak tahu apa-apa, kita nanya aja. Sama pertanyaan yang kita tahu konteksnya, itu beda banget jawabannya. Bedanya kayak bumi dan langit. Karena sangat presisi sebetulnya. Nah, boleh atau nggak pakai? Ya boleh aja, tapi sepanjang Anda tahu konteksnya. Berarti kan kalau konteks ya Anda baca referensi setidaknya. Anda tahu apa yang apa segala macam. Nah, kalau nggak tahu konteks kan tiba-tiba ngomong blockchain coba. Iya. Jujur saya juga apa namanya menggunakan itu sih untuk apa namanya menyusun kata-katanya. Cuman saya tambahkan untuk referensi kayak misalkan yang korupsi untuk apa kesehatan sebelumnya itu saya coba tambahkan gitu. Jadi nggak 100% pakai AI gitu. Ya, Kira-kira nggak ya, apa-apa. nggak ada masalah. Saya nggak anti sama teknologi AI, tapi pahami konteksnya. Hmm. Memahami konteks itu penting. Misalnya tadi kan saya kasih contoh, misalnya Pak Isam untuk sesi nomor 6, menurut Anda apa yang paling masalah dari pencegahan korupsi? Soal hukumnya, soal penegakannya, atau soal masyarakat? Kan itu AI nggak bisa jawab kan? Dia pasti jawab tiga-tiganya. Iya. Ya, sekarang sekarang menurut Pak Isam mana yang paling bermasalah menurut Pak Isam? Kalau yang saya tulis, Nggak, sekarang nggak usah yang ditulis, oh yang sekarang aja. oke, antara apa tadi teknologi. Nggak, mana yang paling bermasalah dalam konteks pencegahan korupsi? Soal hukumnya, soal kesadaran masyarakatnya, atau soal penegakannya? Kalau menurut saya saat ini penegakannya sih, Oke, soalnya penegakannya. iya, Udah tadi ya soalnya sampai situ ya penegakannya kan. oke oke. Nah, berarti ini kalau kita ngomong premis ya, eh, kalau penegakannya yang jadi masalah, maka solusi teknologi terhadap penegakannya apa? Nah, bangunan Hmm, itu kan harus disusun berdasarkan argumentasi yang baik. Nah, AI itu tidak iya, bisa membantu itu sebetulnya. Dia bisa membantu untuk mempermudah Anda untuk mungkin mencari referensi atau dan segala macam. Tapi membangun itu tuh sebetulnya membangun kemampuan berpikir itu. AI secanggih-canggihnya nggak tahu ya nanti setahun 2 tahun ke depan ya. Tapi saya sih belum untuk khusus untuk ilmu sosial. Saya nggak tahu dengan ilmu pasti ya. Dia belum mampu untuk membangun logika berpikir yang runtut. Sepertinya runtut, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah paham, misalnya kayak saya gitu, ya nggak runtut ya. Masa ngomongnya penegakan hukum, kemudian solusinya misalnya e-procurement, kan nggak ada nyambung-nyambungnya, saya nggak tahu juga itu apa. gitu loh. Maksud saya itu sih Pak Hisam. Siapa? Jadi bisa paham ya, maksud saya tidak anti terhadap teknologi dan segala macam. Enggak, saya juga nggak melakukan deteksi ya, tapi kelihatan kok masalahnya. Karena kalau AI itu ya kalau untuk ilmu sosial dia akan menjawab semua pertanyaan itu. Padahal asumsi pertanyaannya adalah Anda harus pilih dari 3 hal ini mana yang menurut Anda paling bermasalah dan itu harus didukung referensi. Misalnya nih Pak Hisam menjawab soal penegakan hukum. Tahu dari mana kalau penegakan hukum? Kan Anda bukan orang hukum kan? Pertama itu. Iya, Pak. Pertama itu, Anda bukan ahli hukum juga. Terus tahu dari mana kan? Berarti harus baca referensinya kan. Menurut misalnya pendapat si misalnya profesor siapalah segala macam yang jadi masalah adalah penegakan hukum. Ini ada disebut dalam jurnal ini dan segala macam. Nah itu loh. Jadi ada lompatan dulu. Jadi setelah kita mengerti bagaimana menyusun argumen, maka susunan bangunan argumen itu harus dilengkapi dengan referensi. Saya kurang tahu sebetulnya ITTS itu kalau tugas akhirnya bentuknya skripsi atau project ya. Tapi whatever it is gitu, sebetulnya kan konteks logikanya sama. Anda harus punya premis dulu kan, dan kemudian dari premis itu solusinya apa? Kan begitu kan?
Kalau Anda bergerak di teknologi kan harusnya teknologi apa ya, menyediakan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat mungkin gitu. Nah, jadi sebetulnya tadi dari 3 pilihan itu Anda mau solusi teknologinya apa? Nah, ini solusi teknologinya ya procurement lah, blockchain lah, segala macam. Banyak banget, padahal kan cukup satu. Asal kuat itu udah bagus itu, buat saya. Gitu Pak Isam. Ada lagi pertanyaan? Saya persilakan. Ini yang nanya saya absen loh. Kalau yang nggak nanya ya sudah berarti. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Oke, Pak Farhan silakan. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ini berarti bisa disimpulkan seakan-akan kita menjawabnya dalam bentuk seperti membuat makalah gitu, Pak ya. Enggak, Pak. Kalau membuat makalah kan saya wajib kan. Misalnya ada 5 referensi, Iya. 10 referensi. Enggak. Kan itu pendapat Anda harus didukung oleh referensinya siapa. Paham ya Pak Oh, maksudnya maksudnya, Pak? iya. Maksudnya ikut ke pola pikir seperti membuat makalah gitu. Iya, Jadi ada Bapak latar pikir. Karena Anda belakang, kalangan, kemudian ada permasalahan. ya, karena kita kan di kalangan akademik ya. Walaupun Anda belum menyandang gelar sarjana, tapi kita ini sekarang berada di komunitas akademik Pak Farhan. Sehingga yang saya harapkan ya berpikirlah sebagaimana layaknya seorang kalau orang hukum tuh namanya juris. Saya nggak tahu ya, kalau mahasiswa lain ya berpikirlah sebagaimana layaknya Anda orang yang menjalani pendidikan tinggi gitu. Jadi bukan asal maksudnya gini loh. Misalnya kalau dalam konteks matematika ya, 1 tambah 1 jawabannya 2 kan. Nah, tapi kenapa jawabannya 2? Anda kan pasti bisa menguraikan Pak Farhan. Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, itu juga di ilmu sosial juga sama. Jadi apa namanya? Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya soal korupsi yang terjadi sehari-hari. Anda lihat di mana nih? Pak Farhan tinggal di mana Pak Farhan kalau boleh tahu? Sebut kotanya aja sih, nggak usah sampai ke kampungnya ya. Iya, saya ini tinggal di KL, Pak. Di mana? Di Kuala Lumpur, Pak. Nah, di Kuala Lumpur. Apalagi kan lebih banyak itu. Electionnya aja ada bersih 2.0 ya, apa-apa tuh kan. Election di Malaysia kan. Eh, eh, Mungkin saya nggak tahu di Malaysia ada perusahaan korupsi, ada 1 million DB apa ya? Ada kan 1 MDB Ada, Pak. apa itu? Bukan Nah, MDB, Pak. ya, itu kan pasti punya dampak kan terhadap Malaysia itu sendiri. Eh, atau kaitannya sama kakaknya Danantara, atau kaitannya sama buruh migran kita yang ada di sana. Saya nggak tahu ya, tapi kan Anda pasti tahu lah ada sumber bahan bacaannya di sudah dampaknya apa. Itu kan harus ada referensinya. Nggak bisa sekedar menjawab kayak tadi itu loh. Korupsi merugikan eh, atau mengulang pertanyaan korupsi merugikan gitu itu kan jawaban yang tadi saya sampaikan kan itu kan kayak mengulang pertanyaan saya padahal kan bukan itu esensinya. Esensinya tuh dampaknya apa dan itu harus ada referensinya. Kalau terhadap buruh migran tuh banyak loh korupsi di sektor buruh migran dan dampaknya banyak juga yang nulis Pak Farhan sebenarnya gitu. Itu yang saya dan nggak harus dengan kayak kalau Anda nulis artikel ilmiah kan referensinya ada tuh jumlah referensi minimal kan dia nggak boleh tuh di bawah 5. Ini kan saya nggak juga wajib kayak gitu, tapi yang penting Anda punya referensinya yang kuat. Tapi itu apa? Gitu aja Pak Farhan. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, Terima kasih, ada Pak. lagi pertanyaan dari yang lain? Yang nanya baru 3 orang. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain.
Silakan Pak Lamdes. Ya, malam Mbak. Ya, Jadi semua jawaban itu harus ini ya ada referensinya gitu loh Pak. Enggak iya. misalkan jawab karena pengamatan sendiri gitu, pendapat sendiri gitu Pak. Boleh Anda punya pendapat. Ya bilang nggak boleh, boleh. Tapi pendapat Anda harus didukung oleh referensi. Referensi. Iya, boleh. Ya, karena berarti harus referensi. Baca. Berarti iya. Berarti Anda harus baca. Berarti Anda harus mengakses LMS jauh sebelum mata perkuliahan itu dimulai. Karena saya nyantumin cukup banyak referensi yang relevan sebetulnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kecuali Anda masuk di LMS hanya di pas kuliah, ya pasti Anda kerumitan sendiri. Gitu loh, Pak Lamdes. Karena itu saya buka kok aksesnya bahkan sebelum perkuliahan. Jadi ya Anda tinggal baca, terus kemudian jawab, gitu. Jadi nggak mungkin pertanyaan saya tuh saya susun dengan ketidakmungkinan menjawab di bawah 30 menit itu udah sangat nggak mungkin. Iya betul Pak. Gitu. Tapi ya kan jawabannya ada yang cuma beberapa kata kan, bahkan nggak nyampe 160 karakter kayaknya. Kayak meta deskripsi kalau bikin apalah artikel di media kan, pasti ada meta deskripsi kan. Supaya ramah SEO dia nggak boleh lebih dari 160 karakter kan Pak Lamdes. Kalau ini ya, kalau Anda tahu itu. Itu Pak Nah, Lamdes. begini Pak, cuman misalkan kan setelah jawab di forum nih, nah sempat juga tuh dibales sama Pak bahwa jawabannya tidak sesuai. Padahal rencananya itu maksudnya kalau misalkan dijawab pertama terus mau menjawab lagi gitu sebenarnya Pak. Ya dijawab aja Pak. Tapi saran saya sih jangan begitu. Jawabnya Lebih baik sekali aja gitu Pak. iya, karena kita nggak lagi bersoal jawab. Saya mau tahu Anda berpikirnya. Jadi gini loh, kalau saya ngajarin elemen of crime ya, kalau bahasa hukum pidana itu namanya elemen of crime. Jadi elemen of crime ini kira-kira kayak gini lah ya, sebentar ya. Nih, bentar ya, saya tunjukkan namanya elemen of crime. Misalnya. Ini saya ambil dari artikel nih. Ini gimana sih kok jadi begini? Screen sharingnya. Oke. Ini kan ada pasal 378. Nah, ini misalnya tanggal 378 nih soal barang siapa itu elemen pertama. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Itu elemen kedua. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan segala macamnya. Itu elemen ketiga. Saya nggak ngajarin soal ini. Kalau di Fakultas Hukum tentu saya akan ajarkan soal hal-hal itu, Pak Lamdes. Jadi yang saya ajarkan tuh tadi sebenarnya Anda mampu berpikir logis dulu nih. Kalau logis tuh terstruktur gitu loh menjawabnya. Anda tahu isi pertanyaannya dan Anda tahu harus menjawab apa. Nah, menjawab kritis itu, ya menjawab logis itu harus disertai dengan referensi yang cukup baik. Referensinya terserah sih Anda mau ambil dari mana, mau dari LMS boleh, mau dari luar boleh. Itu kira-kira Pak Lamdes. Ya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Nah, silakan. Ini Wildani ini perempuan apa laki nih? Oh, laki-laki Pak. Oke. Iya. Nama lengkap saya kan nggak hafal juga nih. Oh iya ya. Iya. Saya menulisnya nggak lengkap ya. Oh ya, sorry Pak. Saya tulis nama lengkap ya. Nama lengkapnya siapa? Wildani Ihyara Rahman. Rahman ya. Silakan Pak Wildani. Iya. Selamat malam Pak. Ya. Ya mungkin ini pertanyaannya nggak harus terkait dengan ini ya, bebas ya Pak, boleh. Apa nih? Pertanyaan apa? Enggak terkait sama ini aja dulu. Apa?
pertanyaan yang tadi soal evaluasi itu. Nah, ya, nyambung sih Pak, nyambung. Jadi Oke. mungkin nggak secara langsung, tapi maksudnya begini. Ya, Anda nggak lagi, Mungkin maksudnya gini loh, jangan sampai pertanyaannya Anda mau konsultasi soal hukum. Nah, itu pasti saya keluarin invoice gitu. oh, kejauhan Pak, nggak sampai. Ya, yang udah, oke, silakan. Mungkin kebanyakan dari kami di sini kan jurusannya teknologi informasi ya. Nggak tahu nih, mungkin ada jurusan yang lain juga. Tapi intinya jurusan di TTS ini mostly kan terkait dengan teknik ya, teknis. Mungkin yang jadi pertanyaan di kami ini sebenarnya hubungan pendidikan anti korupsi ini secara langsung untuk kita ini seperti apa? Karena maksudnya nanti nyambung ke pertanyaan itu, kami merasa kok apa ya kurang relevan gitu ya. Ini no offense ya Pak, maksudnya Ini kami pertanyaan. itu kamu ini loh, Anda claiming loh, jangan claiming. Anda atau semua mahasiswa di. Enggak semua Pak, cuma ada beberapa yang diskusi Oke. apa namanya kurang lebih sama lah. Gitu. Oke, jadi pertanyaan kalau itu saya bisa jawab dua hal. Satu, itu masalahnya pendidikan wajib di kurikulum nasional ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain yang soal itu. Yang kedua, relevansinya sebetulnya banyak. Saya nggak tahu Anda kerja di mana ya, tapi jadi kalau Anda lihat perkara-perkara korupsi itu pelakunya pasti dua pihak, ya, either itu pemerintah ataupun swasta. Nah, Anda bekerja di mana nih, di pemerintahnya atau di swastanya? Atau misalnya kalau di proyek-proyek pengadaan barang dan jasa itu kadang-kadang sampai ke subkontraktor yang lain, gitu. Jadi tujuan saya cuma satu sih, sebetulnya paling gampangnya kalau Anda nggak ngerasa, ya kan gue nggak mungkin korupsi ya. Ya minimal Anda tahulah mitigasi resiko kalau terjadi tindakan-tindakan seperti itu tuh Anda tahu bagaimana cara menghadapi, bukan menyiasati ya, tapi menghadapi situasi seperti ini supaya Anda tidak masuk dalam pusaran korupsi. Karena nggak enak loh, maksudnya apa ya? Klien saya itu pengusaha. Misalnya ini saya cerita nih, klien saya itu pengusaha, dia biasa pagi-pagi bangun dan kemudian punya aktivitas sampai malam. Tiba-tiba ketika terlibat dalam pusaran korupsi, ini padahal niatnya baik ya, saya cerita ini niatnya baik, mau kerja beneran, tapi tiba-tiba dia terlibat dalam pusaran korupsi dan dia ditahan. Dan itu 24 jam dia di ruang tahanan. Dan itu bikin dia stres di awal-awal. Nah itu saya nggak mau juga kejadian. Misalnya kan kita suatu saat kan Anda pasti jadi pemimpin-pemimpin republik inilah ya. Atau orang-orang penting di masa depan. Dengan situasi seperti ini tuh kemungkinan kita terjerat korupsi atau kemungkinan kita dijebloskan orang karena korupsi itu sangat tinggi. Gitu Pak Wildani. Oke Pak. Ya, ada lagi pertanyaannya Pak. Jadi ada saya lagi, udah Pak. jawab ya. Yang pertama Iya. saya nggak bisa ngapa-ngapain karena itu kamu Iya. Anda harus protes sama pemerintah. Oke, ini nyambung lagi Pak. Tadi kan sudah terjawab ya 2 poin itu. Nyambung dengan nanti hubungannya dengan jawaban kita Pak di apa namanya di sesi-sesi pertanyaan itu. Bagaimana cara kita menumbuhkan apa ya dalam tanda kutip rasa suka supaya nanti pada saat menjawab itu memang kita benar-benar baca, benar-benar apa namanya cari referensi dan seterusnya. Mungkin itu salah satu kenapa alasannya banyak yang jawabnya boleh dibilang asal gitu ya Pak. Ya, saya pengen tahu itu Pak. Boleh dijelasin Pak? Ya, tadi saya bilang ya bahwa Anda jangan lupa bahwa induk segala ilmu pengetahuan itu pertama filsafat, dan filsafat itu anak kandung dari filsafat itu logika. Itu induk segala ilmu pengetahuan, dan karena itu bahkan ilmu-ilmu sosial juga tunduk pada logika. Jadi nggak bisa tuh ilmu sosial bilang ilmu sosial kan bisa orang A dibilang B atau dibilang C atau dibilang F ya, pasti sering dengar lah istilah-istilah kayak begitu ya. Itu bisa jadi benar tapi dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi bisa jadi
misalnya gini, hmm, eh, misalnya apa ya? Anda pernah sering ke museum nggak, Pak Wildani? Pernah tapi nggak sering, Pak. Oke, ke museum mana yang pernah? Apa ya? Museum Angkut. Oke, menurut Anda bagus apa enggak? Kalau bilang bagus, apa ya? Saya sebenarnya kurang tertarik, Pak. Ya, oke. Kan itu berarti Museum-museum. soal sudut pandang kan? Iya, iya. Ya. Nah, itu orang bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda. Itu aja bedanya sama ilmu sosial. Tapi dia harus tetap logis. Gitu, Pak Wildani. Jadi saya nggak tahu cara menumbuhkan bagaimana orang suka ya. Tapi harusnya kalau Anda menyukai dengan logika, ya harusnya ilmu sosial juga Anda suka. Dan ini bukan yang berat. Saya nggak ada urusan sama elemen of crime apa. Saya kan nggak pernah juga bikin pertanyaan benar salah. Dia memang harus logis saja jawabannya. Gitu aja, Pak Wildani. Ada lagi Pak Wildani, biar kita bisa masuk ke Pak Yasid. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yasid. Oke, malam Pak. Malam. Mungkin pengen nanya soal trik apa tips and trik aja sih Pak. Kayak gimana cara mengelaborasikan antara pendapat pribadi untuk menjawab sesuatu hal dengan referensi yang ada gitu Pak. Nah, makanya dari kemarin itu kan saya nanya tuh, pertanyaannya susah nggak? Enggak. Bisa dimengerti nggak? Bisa kan? Ya sudah kan? Iya, makanya buat ini sih Pak, buat ngerangkai apa ya Ya, pemikirannya biar oke. jadi tertata aja sih Pak. Baik. Karena kan mungkin Jadi, kita kan kami sih basicnya kan bukan orang sosial gitu, bukan ilmu apa yang dalam soal ilmu sosial. ya. Jadi mungkin ada keterbatasan karena ya cenderung katanya kan orang IT tuh introvert dan susah buat untuk merangkai segala sesuatu hal kan. Masa kan saya bisa merangkai Dan coding? terkait beberapa ini Pak. Karena kalau ngerangkai itu kan terlihat ilmu pasti gitu. Sebenarnya kalau ilmu sosial soal mengemukakan pendapat itu kan cukup sulit buat di ini sih Ya, dirangkai gitu. jadi iya makanya kemarin itu kan saya sempat tanya ya Pak Yasid kalau ngikuti sesi sebelumnya, kalau kan saya nanya pertanyaannya mudah nggak, gampang bisa dimengerti nggak? Jawabannya bisa dimengerti kan semua rata-rata kan? Jadi saya akhirnya saya ambil kesimpulan ini yang harus diperbaiki yang mana? Apakah cara nanya saya yang terlampau rumit untuk dimengerti, atau memang ya tadi ya ya kan ada dua kemungkinan ya Pak Yasid orang kuliah itu. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Kalau saya nggak suka dengan mata kuliahnya, ya udah saya hadir aja. Yang penting saya hadir gitu ya. Atau saya ini yang susah dimengerti pertanyaannya. Kalau saya yang susah dimengerti, saya akan perbaiki. Jadi mungkin saya akan buat pointer pertanyaannya supaya Anda lebih mudah mengerti. Jadi urutan pertama yang harus jawab itu apa. Tapi ya jangan juga jawabnya kayak tadi gitu loh maksud saya. Kalau jawabnya kayak tadi ya kan nggak apa ya, tujuan saya ngajarnya nggak tercapai Pak Yasid. Saya udah kasih tahu ya tadi tujuan saya nggak ada urusan soal benar salah, nggak ada urusan dengan apa namanya. Anda mengerti elemen of crime yang tadi saya sebutkan kan. Elemen of crime itu kan lebih berat ya, kan untuk orang hukum Pak Yasid. Tapi tujuan saya supaya Anda bisa berpikir secara logis dulu. Kalau mampu berpikir logis, maka ya harusnya ke depan Anda mampu melakukan mitigasi resiko terhadap urusan-urusan korupsi seperti itu. Gitu Pak Yasid. Coba sekarang pertanyaan saya ke Pak Yasid adalah, pertanyaan saya mudah dimengerti atau enggak? Kalau kalau menurut saya sih sudah cukup bagus sudah cukup baik sih Pak, sudah cukup mudah untuk dimengerti. Cuma terkadang kita yang merangkai itu yang makanya saya tanya cara mengelaborasikan antara pendapat sendiri dengan referensi yang ada gitu yang sudah diberikan oleh Bapak di LMS gitu Pak. Ya enggak harus, makanya saya bilang Selain pertama. karena yang referensi Bapak kasih kan itu ada di LMS terus yang lainnya kan kita bisa cari sendiri gitu. Nah, Ya. caranya buat mengelaborasikan antara pendapat sendiri dengan referensi yang sudah diberikan gitu Pak. Mungkin sih Pak karena agar rangkaian pendapat yang argumen yang kita berikan itu bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan atau ekspektasikan dari jawaban-jawaban yang kita berikan gitu sih Pak. Ya, nanti gini lah ya, ke depan mungkin di sesi evaluasi ke depan,
Nanti saya kasih tahu nih jawaban seperti apa sih yang menurut saya keren banget gitu kali ya. Biar teman-teman punya, Bapak Ibu dan rekan-rekan punya gambaran kira-kira kayak gimana sih gitu. Nah, iya Pak, soalnya kan kita yang selalu dikasih tahu kan yang enggak bangetnya gitu. Sementara kita yang bagus bangetnya kita nggak pernah tahu tuh standarnya yang diminta atau yang diekspektasikan tuh seperti apa gitu Pak. Jadi Ya. mungkin kita bisa belajar karena kan tujuannya belajar ya Pak. Jadi Ya, ya itu. jadi at least kan Anda tahu sekarang apa yang saya pengen ya. Jadi saya tidak pengen Anda menjawab benar salah apa enggak, tapi Anda mampu berpikir. Jadi jangan, tadi saya bilang, pertanyaannya pilihannya 3, regulasi, penegakan hukum, atau kesadaran masyarakat. Yang dijawab tiga-tiganya, mau ngapain jawab tiga-tiganya? Jawab aja satu. Gitu. Dan solusi teknologinya harus menjawab terhadap keyakinan Anda. Yang misalnya kalau ngomongnya soal regulasi ya, solusi teknologinya apa terhadap regulasi itu? Gitu kan. Harus mampu menjawab itu kan teknologinya. Gitu Pak Yasid. Tadi kayaknya ada yang ini, Bu Lintang kayaknya. Udah cukup nggak Pak Yasid? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke. Tadi kayaknya yang ada yang raise hand. Silakan, ada pertanyaan. Siapa? Lintang Pak, Oh, tentang Lintang. langit. Oh, Pak Lintang ya. Silakan Pak. Iya, sebenarnya tadi saya mau bertanya, tapi ternyata mirip-mirip juga sama Pak Yasid sih Nggak untuk apa-apa kan pertanyaannya. absen. Ya, ya mungkin tadi sudah terjawab juga sih beberapa. Paling butuh confirm lagi terkait tentang referensi. Nah kan untuk referensi sendiri kan Pak Angga kan sering memberikan ya banyak banget tuh untuk referensi dan juga banyak banget tuh di situ ada tulisan yang begitu banyak tuh. Nah kira-kira kalau dari pertanyaan Pak Anggara itu dari referensi itu untuk kita mencari dari sisi poin yang ditanyakan itu, apakah kita harus tetap membaca dari atas sampai bawah kan itu butuh waktu lama banget ya Pak. Nah Ya, kira-kira untuk supaya poin intinya gitu loh Pak. Nah gitu biasanya sih kalau saya sendiri sih pribadi banyak dari sisi dokumen itu saya minta tolong dari AI pasti untuk melakukan apa namanya simpulkan dari intinya itu sih. Nah, gitu sih. Nah, paling kalau dari secara manual itu biasanya kalau dari sisi Pak Anggara sendiri untuk membaca dari sisi referensi untuk mencari inti dari sisi referensinya itu gimana gitu. ya membaca dulu, makanya itu dibuka dari awal. Saya tuh nggak pernah sih, saya biasanya ya, eh, eh, saya membaca dulu. Jadi gini, saya membaca dulu semuanya, dan saya tahu misalnya topik ini terkait sama ini, topik ini terkait sama ini, topik ini terkait sama ini, gitu. Jadi tinggal tinggal apa ya? Ya ini soal kebiasaan kali ya, karena saya suka membaca, jadi saya sudah tahu misalnya topik A itu spesifik dia akan bicara soal A, atau soal B. Topik soal B dia spesifik bicara soal C. Nah karena itu, karena saya tahu, makanya referensi itu dibuka seminggu, bahkan jauh sebelum ini kok, sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Iya gitu. Jadi sebelum sebelum perkuliahan dimulai itu referensinya sudah dibuka. Jadi tinggal Anda mau mengakses LMS itu atau enggak sih. Tapi tidak diharamkan juga kalau Anda mau mengakses dari referensi yang lain. Silakan aja. Yang penting ada referensinya. Jadi misalnya pendapat Anda soal, coba Pak Lintang, dari 3 hal itu opsinya Anda pilih yang mana? Kesadaran masyarakat, regulasi, atau soal penegakan hukum yang jadi masalah paling utama? Kayaknya koneksinya Pak. Oh ya udah, oke. Sorry, Yang sorry lain? Pak. Ini langsung koneksi ke kuota Pak. Ya, Pak Lintang, menurut pendapat Anda dari opsi 3 tadi ya, mau penegakan hukum, regulasi, atau kesadaran masyarakat, mana yang jadi masalah paling utama menurut Anda? Kalau dari saya pribadi tergantung dari kondisi dari korupsinya itu lagi Pak. Nah, coba Bukan. kita Bukan. harus ada contohnya dulu Pak. Pertanyaannya cuma begitu. Sebetulnya inti pertanyaannya kan, menurut Anda yang mana nih dari 3 hal ini yang jadi masalah? Paling penting di Indonesia itu yang mana? Soal kesadaran masyarakatnya kah? Atau soal regulasinya kah? Atau penegakan hukum yang menurut Anda yang paling penting untuk diadres isunya? Kalau saya sih kesadaran manusia juga Pak. Oke, kesadaran Kenapa ya? masyarakat ya. Nah,
Anda tinggal cari referensi yang terkait sama itu, yang mendukung pendapat Anda itu. Oke. Berarti dari hasilnya saya sudah menyimpulkan, berarti saya tinggal mencari referensi yang terkait Ya, tersebut, karena Bu. Anda bisa menyimpulkan kan harusnya pernah baca sesuatu kan, sehingga Benar, benar, simpel benar. seperti itu kan. Nah, ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini sambil saya absen, yang nanya saya absen nih. Pak, saya nanya lagi. Bentar dulu, yang belum absen dulu. Silakan Pak Alexander. Ya, selamat malam, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan sedikit aja, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan overview, Pak, secara keseluruhan. Menurut Bapak, bagaimana jawaban-jawaban dari untuk kelas ini? Apakah cukup bagus, cukup memahami gitu, atau seperti apa, Pak? Eh, ya, saya kasih, ya tadi sih, paling banyak itu membaca isi pertanyaan. Gitu. Kalau yang tadi contoh-contoh yang saya tampilkan itu sebenarnya contoh yang hanya membaca judul. Menurut saya membaca judul, tidak membaca isi pertanyaan. Kan ada judul ya, ada judul di forum, terus kemudian ada isi pertanyaan. Nah, yang contoh-contoh yang saya tampilkan itu sebetulnya dia hanya membaca judul, tidak membaca isi pertanyaan. Jadi lebih banyak yang baca isi pertanyaan, tapi tadi antara isi pertanyaan dan jawaban itu sebetulnya nggak nyambung. Gitu. Gitu Pak Alexander. Jadi secara keseluruhan masih banyak yang kurang ya, Pak, ya? Bisa dibilang seperti itu. Ya tergantung sih, kalau saya rendahkan standarnya ya untuk membaca isi pertanyaan oke lah. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Iya, silakan Pak Romi. Mana orangnya kok menghilang? Ya, suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya justru untuk saya pribadi, sepertinya saya tidak expect dari awal kalau dibutuhkan sebuah referensi. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya jawaban itu sebenarnya berasal dari sebuah referensi, tapi karena nggak expect dibutuhkan referensinya dicantumkan, jadinya tidak dicantumkan, Pak. Sebagai contoh dalam jawaban saya itu sebenarnya Pak Romi namanya siapa ya? Di sini kok saya nyari absennya nggak ketemu ya? Romi Fadli pakai I, Pak. Pakai Y? Apa pakai I? Yang benar pakai I, Pak. Ini akun saya, maaf. Oke, terus? Ya, sebenarnya kalau di dalam jawaban saya, contohnya, itu sudah berdasarkan referensi, tapi karena tidak expect dibutuhkan referensi, maka tidak dicantumkan. Contohnya referensi saya itu adalah sebenarnya pertemuan dengan Bapak di awal-awal, yaitu terkait ketika saya waktu itu menjelaskan, mengusulkan tentang teknologi bisa menjadi solusi untuk penegakan hukum. Pada saat itu Bapak menjelaskan bahwa teknologi tidak selalu menjadi solusi untuk penegakan hukum gitu. Nah, dari situ saya mencoba menjawab berdasarkan referensinya itu adalah Bapak gitu. Tapi tidak ada ekspektasi untuk menulis referensi di situ. Nah, bagaimana dengan jawabannya seperti itu? Ya, ini makanya saya bilang ini ke depan, forward ya. Jadi saya minta untuk diperbaiki. Jadi yang sudah ya sudah terjadi kan, mau dimarahin lagi. Kenapa? Jadi saya tuh sebetulnya gini loh, otomatis saja ini lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu mengharamkan berpendapat tanpa dasar. Gitu Pak Romi. Jadi nggak boleh tuh lingkungan akademik itu Anda punya pendapat tanpa dasar sekalipun. Saya termasuk yang nggak setuju misalnya ada profesor-profesor yang bilang, ya karena saya udah profesor, jadi nggak perlu lagi kasih tahu dasar hukum. Dasar hukumnya ya saya. Itu keliru. Tetap harus ada dasar. Kenapa dia punya pendapat seperti itu? Bahwa dia punya pendapat boleh, tapi harus ada dasarnya. Karena ini lingkungan akademik, bukan warung kopi. Kalau warung kopi ya silakan aja mau pakai punya pendapat apapun. Tapi karena ini lingkungan akademik, kelasnya kelas akademik, ya saya berharap setidaknya Anda punya referensi. Referensinya juga nggak harus misalnya pendapat Anda didukung oleh 3 referensi, 4 referensi, 5 referensi. Nggak perlu juga. Yang penting ada aja. Ada referensi yang mendukung pendapat Anda. Gitu Pak Romi. Oke, baik. Berarti walaupun tidak disebutkan secara spesifik permintaan untuk referensi itu sebelumnya, tapi yang Bapak harapkan berarti memang harus dicantumkan referensinya, walaupun argumentasi tersebut sebenarnya didasarkan pada referensi tertentu. Ya, karena ini lingkungan akademik Pak Romi. Itu by default harusnya sudah terjadi.
Oke, baik. Baik Pak, kedepannya akan kita perbaiki. Ya. Yang tadi kayaknya ada lagi deh, siapa ya tadi ya? Silakan yang tadi mau tanya. Sampai lupa tuh tadi. Saya Pak, saya. Siapa? Wildiani Pak. Enggak, tadi ada yang Oh yang bukan ya. raise hand. Bukan. Hafal saya, kamu mau tanya lagi kan? Silakan Pak Wildani mau apa? Nyambung lagi Pak terkait dengan referensi. Nah sebenarnya bicara referensi itu sejauh mana referensi bisa dianggap valid. Tadi kalau misalkan ada profesor yang menyatakan dirinya nggak butuh referensi, saya sendiri gitu ya. Atau misalkan kalau saya kan ya bukan siapa-siapa ya, S1 juga belum. Nah misalkan referensi saya terhadap seseorang gitu, ada yang menggagaskan statement ya atau sesuatu, dia taruhlah punya jabatan atau kuasa misalkan di hukum ya. Contoh misalkan apa ya, hakim agung atau apa ya, mungkin saya nggak tahu istilahnya. Misalnya ya referensinya ke arah sana, atau harus yang memang punya apa ya, yang fix gitu ya, seperti undang-undang atau mungkin enggak. ada jurnal atau seperti apa Pak? Jadi tingkatannya aja yang paling bagus tentu referensi akademik itu kan sangat sedikit ya. Referensi akademik itu berarti karya ilmiah kan. Karya ilmiah itu bisa bentuknya skripsi, bisa bentuknya tesis, bisa bentuknya disertasi, atau bisa bentuknya jurnal. Itu top of mind-nya dulu. Jadi Anda merujuk pendapat itu atau punya pendapat itu didukung oleh referensi ilmiah atau referensi akademik. Siapa yang ngomong ya boleh aja, siapa aja. Yang penting dia nulis. Atau yang kedua nih, tier keduanya kan itu tier 1 nih, ya. Karya akademik, karya ilmiah itu kan berarti tier satunya yaitu disertasi, tesis, skripsi juga boleh. Terus kemudian jurnal itu kan tier 1. Meskipun itu masih bisa dibagi lagi tier-tiernya ya, tapi itu tier 1 lah kita anggap. Tier 2-nya apa? Opini di media massa. Media massa yang kredibel ya. Jadi bukan media abal-abal gitu. Maksud saya media itu bukan misalnya oh si orang ini ngomong di TikTok, nggak begitu. Tapi dia misalnya menulis opini eh, di Kompas, menulis opini di Tempo, menulis opini di nah, silakan ambil referensi boleh gitu. Gitu Pak. Udah nih. Terima kasih Pak. Oh, ini dia Nofri tadi. Gimana Pak Nofri? Silakan Pak Nofri. Iya Pak, terkait Gimana tadi? Saya udah nyari-nyari juga. Menghilang dia. Nggak mau itu di absen apa? terkait referensi tadi Pak. Ya. Saya kan jawabannya apa ya, pendapat pribadi, cuman referensinya itu berdasarkan kejadian kasus yang sudah terjadi gitu Pak. Itu Oh iya iya, itu boleh, tapi boleh ya Pak? harus disebut boleh. Ini saya tahu dari mana misalnya Pak Nofri. Misalnya kayaknya saya tahu deh yang mana, tapi disebut aja. Jadi punya dasar gitu Pak Nofri. Soalnya tadi kan Bapak bilang ada yang karya ilmiah atau semacamnya gitu. Apakah Oh bukan, itu kalau misalnya kita ngomong misalnya dampak. Kalau beda kan misalnya kayak korupsi yang terjadi di sekarang apa yang rame ya? Pertamina? Ya Pertamina mulu dia. Chromebook Pak, Chromebook. Hah? Chromebook di Kemendikbud. Oh, Chromebook. Nah, Chromebook ya Pak. ya kan Anda bisa ngulas nih korupsi Chromebook gitu kan. Di mana Anda taunya dari Tempo. Kan bisa begitu. Gitu loh. Pengetahuan itu didapat dari pengamatan, misalnya kalau itu terjadi di lingkungan kita atau dalam konteks yang lebih luas, misalnya di provinsi ya harus ada sumbernya dari mana Anda tahu. Kan nggak mungkin Anda tiba-tiba tahu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Pak Haidi silakan. Ya, selamat malam Pak. Ya. Nah, tadi kan ada masalah ya Pak, kalau jawaban para mahasiswa banyak yang mirip-mirip, sehingga memunculkan dugaan pakai AI. Nah, kalau memang sudah hal umum bukan wajar ya Pak, kalau jawabannya mirip-mirip Masa? dan harus Pengen seberapa... jawab? Oh enggak. Masa jawabannya gini, Pak, saya kasih contoh. Yang saya tahu persis itu banyak sekali yang menjawab dengan blockchain. Alright.
Ya, oke. Blockchain seperti apa sebetulnya yang dimaksud? Karena jawabannya umum, Mhm. gitu Pak. Pertanyaannya spesifik tapi jawabannya umum. Dan itu ada 2-3 orang menjawab blockchain, e-procurement, apa segala macam. Nah, jadi harus berapa variatif, Pak, biar oke jawabannya? Nah, ini maksudnya ngajarin prompt. No, I mean like you need to understand the context of the questions. Without understanding context of the questions, ya jawabannya akan begitu. Jadi tadi saya kasih contoh nih, misalnya nih, Anda bicara penegakan hukum, tapi solusinya blockchain. Coba deh disambungkan, bagaimana cerita solusi blockchain dengan penegakan hukum? Bagaimana caranya menyambungkannya? Itu kan harus bisa dijelaskan. Kira-kira menurut Pak Haidi, apa solusi yang antara blockchain sama penegakan hukum itu bagaimana menyambungkannya? Nah, saya nggak tahu, Pak. Nah, Nggak ya pengen jawab. itu dia. Karena generatif AI itu kekurangannya salah satunya karena tidak memahami konteks, begitu Pak Haidi. Jadi saya cuma menduga aja, bukan nggak boleh ya, boleh aja, tapi at least Anda harus memahami konteks pertanyaannya sehingga bisa menjawab dengan lebih baik. Gitu Pak. Silakan Pak Abdul Rahman. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Mengenai PDF yang buku yang Bapak share tadi tentang Unexplained with Order atau UWO, tentang kekayaan itu Pak. Apakah Indonesia punya hukum yang mirip dengan UWO Pak? Padahal Indonesia kan banyak banget tuh Pak uang-uangnya tuh yang mengalir. Apalagi Maksudnya? cuci uang. Yang hukum yang mirip dengan UWO Pak, yang buku yang Bapak share itu. Apakah Ada Indonesia kan ada ada. hukum yang mirip? Ada kan ada undang-undang soal tindak pidana pencucian uang. Terus Sebetulnya kalau secara regulasi cukup. ya, terus kalau orang itu kena IUU, apakah bisa menolak Pak itu Pak? Kayak Maksudnya kena apa? kena Unexplained with Order tadi Pak. Kayak kekayaan itu Pak. Dituduh nih Pak, kekayaannya dari mana, terus Yang tidak bisa dia disita. dijelaskan. Ya dia nggak boleh ngelak kalau kita mau makanya saya bilang kan kalau kita mau bersih dari kalau Republik ini mau bersih dari korupsi kan semua perolehan kekayaan itu harus bisa dijelaskan kan. Nah di Amerika itu misalnya saya kasih contoh sedikit ya ketika ada mafia yang terorganisasi itu penegak hukum Amerika tuh kesulitan dengan instrumen hukum yang tersedia pada waktu itu. Tahu nggak dia dikejar dengan apa? Pajak Pak. Gitu. Jadi bahkan instrumen yang nggak masuk akal aja masih bisa digunakan dalam konteks itu apa namanya penegakan hukum gitu. Jadi menurut saya bisa, sangat bisa apalagi sekarang. Ya Al Capone kalau nggak salah, lupa saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Oke, ini saya sambil ngabsen yang nanya saya absen hadir nih. Iya Pak. Iya, makanya ini masih banyak yang belum nanya, makanya apa nggak mau hadir apa gimana? Silakan ada pertanyaan, Pak Henry silakan. Ya, izin nanya ya Pak. Sebenarnya sih lebih ke make sure Pak. Berarti di setiap jawaban itu paling nggak mereferensikan jurnalnya ya Pak ya? Atau Anda punya referensi, bukan mereferensikan jurnalnya, tapi Anda punya referensi, pendapat Anda itu didukung oleh referensi yang baik. Oke, berarti Jadi di situ Anda jadi dilarang punya pendapat sendiri ini karena bukan obrolan warung kopi gitu loh. oke. Siap Pak, berarti nanti saya referensikan Pak. Iya, Karena untuk jawaban saya sendiri sebenarnya ada referensinya Pak. iya. Kemudian dari pertanyaan Bapak mungkin saya kurang paham Pak ya, dan salah saya karena di tulisan itu menurut Anda itu apakah kelemahan utama ada pada regulasi hukum, penegakan atau kesadaran masyarakat
saya malah menjelaskan salah satu dan kelanjutannya, Pak. Jadi nggak salah satu aja yang saya sebut. Ya. Ya, makanya kan saya masih mencari tahu nih kalau memang pertanyaan saya yang susah dimengerti ya saya ubah pertanyaannya jadi pointer. Ini tolong jelaskan, ini tolong jelaskan, ini tolong jelaskan. Boleh, Pak, kalau bisa seperti itu, Pak. Ya, silakan yang lain. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Panduan dong. Ya, silakan. Kenapa mindah? Dia tuh dicet dan nah sih dah. Wah, tidak ada. Buat orang tu. Dalam oh. Di baru tanggal 9 di bawah. Ya orang. Di tanggal 9 hello. Tanggal 9 saya buat. Aduh dah. Cuma ada barang. Ang itu yang bisa sok kalang ya itu tuh. Bu, bisa nangis itu gimana ceritanya Pak Ilham? Bisa sok kalang dia itu tuh. Sampai gini lah meninggal pas sana. Terima kasih Allah. Eko yang sondang Allah. Terima kasih Allah. Gua mandi. Perlu terjemahan. Sekarang masih sama dia. Iya, sebenarnya kita perlu terjemahan nih dari Pak Ilham nih. Apa tadi terjemahannya Pak? Ini dia nggak apa-apa dia. Pak dan Sobat, bawa hantar dalam. Ya, itu ya. Nampak saya muka bang. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Pak Ilham udah ngasih pertanyaan yang saya tidak bisa pahami. Yang lain ada pertanyaan? Apa kayak ceritanya? Dia selalu makian ya. Ini yang nanya baru saya akan absen ya. Apa? Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya persilakan. Ini saya nggak bisa nge-mute soalnya nih. Ala kayak gue kan sana. Tidak ada 20.000 bitin. Kalau ada yang mau mempet. Udah pada kejawab, ada pertanyaan juga. Udah pada kejawab, mau nanya juga. Enggak, ini kan saya sambil ngabsen. Kalau nggak mau di absen ya nggak apa-apa sih. Ini Pak Haji Sabto, ada pertanyaan nggak? Nah itu. Belum ada lagi, tadi ada mau nanya, wah udah ditanya orang. Jangan jadi. Ya, minimal komen kan. Oke, saya boleh nih kalau sekarang komen-komen nih. Tahu Bang. Ilham Hamdi, walaupun komennya saya nggak paham, oke lah. Oh iya Pak, apa ya tadi mau ini ngebahas yang bantuan teknologi buat mencegah korupsi itu kan di Cina juga udah pakai kan ya? Ya boleh, Anda pakai itu juga boleh. Referensi di Cina udah pakai asal Anda jelas menyebutkan referensinya. Tapi saya tidak membatasi hanya jadi gini loh. Misalnya Anda ngomong soal penegakan hukum di Cina pakai teknologi surveillance, ya Anda sebutkan referensinya dan kenapa surveillance itu bisa membantu pencegahan korupsi misalnya. Tahu kan teknologi surveillance yang dipakai social score ya, kalau di Cina. Iya Pak. Ya, boleh aja. Ya, kayak sosial kredit kayak gitu kan. Ya, sosial kredit. Ya, silakan Pak Ilham Hamdi. Mumpung semua orang nggak ngerti tadi, tolong diterjemahkan biar saya bisa absenkan Anda. Ya Pak. Ya, apa tadi ngobrol apa tadi? Itu Pak, orang di belakang rumah meninggal Pak. Oh ya udah, oke. Berarti Anda masuk ya. Masuk Pak. Ya. Pak. Oke. Yang lain? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya.
mau tanya Pak. Ya, siapa nih? Sebenarnya Iqbal Pak. Iqbal siapa nih? Iqbal Rawoyah diganti Pak. Iqbal Rahman Pak. Iqbal Rohman. Ya. Oke, Muhammad Iqbal Rohman ya. Sebenarnya bingung mau nanya apa Pak. Tapi paling nanya untuk terkait yang podcast itu gimana Pak skemanya? Apakah kayak nge-zoom atau kita buat video atau gimana Pak? Tuh tes itu. UTS ya buat video. Jadi kenapa itu Kita sampai tiga? Karena ada moderator, ada 2 narasumber. Anda ngobrol aja direkam videonya. Oh, oke Pak. Taruh di YouTube tapi wajib. Gampang kan? Nggak susah. Pak Hisam nanti ya, Anda udah absen kan? Oke Pak. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yang Kalau lain dulu. offline boleh Pak? Offline maksudnya? Iya buat videonya gitu offline. Boleh. Yang penting nanti di-upload ke YouTube. Oh oke Pak. Ya. Siapa nih? Sahrul udah absen belum tadi? Belum Pak. Ini saya di pinggir Iqbal Pak. Pinggir Iqbal. Iya satu ruangan Pak. Oke. Nah, saya udah absen. Yang lain mana nih? Iya, simpen dulu lah pertanyaannya. Yang lain dulu aja nih. Saya giliran absen nih. Semakin cepat absen semakin baik loh. Saya juga lebih gampang pulangnya. Saya ingin bertanya, Apa tuh? Siapa nih? Al-Fatah Wibisono. Al-Fatah Wibisono. Oke, silakan Pak. Saya mau bertanya ini ya, mungkin bisa untuk dipakai di matkul ini ke depannya jika ada diskusi atau juga bisa untuk kehidupan ke depannya. Maksudnya ini, bagaimana cara membedakan kritik yang rasional dan kritik yang bias? Kritik yang rasional tuh ada dasar argumentasinya. Kalau kritik yang bias itu serangannya ke personal biasanya. Jadi gini ya, Anda Muslim kan ya, Pak Al-Fatah ya, namanya Al-Fatah kan? Iya Pak. Oke, pasti tahu kan sejarah kenabian ya, Rasulullah itu kan. Di awal-awal tuh Rasulullah ditolak bukan karena ajarannya, tapi karena Rasulullahnya. Jadi karena orangnya, jadi bukan karena ajarannya. Anda siapa? Kan harusnya menyampaikan bangsawan inilah bangsawan itu. Jadi yang dihajar kalau udah kritik yang bias itu terhadap personnya, bukan terhadap message-nya. Nah, kalau personnya ya kemungkinan biasnya tinggi gitu ya. Misalnya menurut Anda siapa Pak Hisam tuh ganteng banget gitu kan. Jadi Anda nggak segan tuh mengkritik dia. Tapi kalau misalnya Pak Hisam itu cantik banget, Anda ada kritik dia gitu. Misalnya lo ya. Itu bias kita terhadap personal. Nah, kalau terhadap isi pesannya atau isi informasinya, tentu Anda harus ngeritik berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, Pak Rizky Subagja, silakan Pak. Pak, selamat malam. Ya. Itu Pak mau tanya untuk yang UTS itu ada minimal durasinya nggak Pak? Oh ada dong. Itu berapa Pak? Yang jelas nggak 5 menit Pak. 45 menit, jadi Anda harus benar-benar belajar. Kayak kasih waktu lama kok, tuh seminggu, tenang aja. Oke Pak, baik Pak. Ya. Terus untuk Pak Nofri, saya juga baru masuk 2 minggu terakhir grupnya Pak. Jadi Oh iya, belum apa-apa itu. Mas, saya juga baru tahu soalnya. Oke Pak. Iya Mas, Terima kasih siap-siap. Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ini yang pada masuk tapi nggak nanya ataupun nggak komen, ini susah nih saya ngabsennya nih. Saya persilakan loh. Saya kasih kesempatan buat absen dengan cara yang baik. Oke lah, sebelum ini Pak Nofri gimana Pak Nofri? Tadi nanya apa? Iya Pak, Nanya apaan? enggak, tadi saya kan baru tahu informasi UTS Pak, masuk kelompoknya Pak Rizky. Saya kira udah ada dimulai, pikirnya Pak. Belum. Belum ya, Pak. Belum. Oke, yang lain? Ini banyak yang hadir, tapi karena nggak nanya ya gimana ya? Nggak ada komen sama sekali. Kayak komen kayak Pak Ilham Hamdika tadi juga boleh kok. Ayo. Hehe, maaf Pak. Ayo silakan.
Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Andi. Iya. Terkait dengan UTS, apakah ada formatnya atau bebas, Pak? Terkait dengan apa susunannya lebih dikedepankan dalam sisi poin anti korupsinya atau di sisi objek, misalkan kita bahas ngangkat tentang topik IT gitu, yang lebih ditonjolkan itu yang awalnya ada, apakah ada urutannya atau bebas gitu penyajiannya, Pak? Enggak, saya nggak punya ini urutannya. Pokoknya ngobrol aja lah. Oke, siap, makasih Pak. Ya, Pak izin bertanya Pak ya Pak. terkait UTS Sebentar, Pak. sebentar, sebentar. Saya sambil ngabsen nih. Siapa nih? Oh Josa. iya. Ya. Iya. Nggak harus nanya ya, komen juga boleh loh ya. Iya Pak. Silakan. Saya ingin bertanya terkait UTS. Kan Bapak bilang tadi katanya waktunya itu seminggu ya Pak ya? Iya. Ya, dan itu apakah boleh Pak, misalkan kita janjian sama kawan di hari Senin atau hari Selasa, lalu nanti ada orang kedua yang pengen saya podcastkan gitu, seperti itu, lalu dijadikan Enggak. Itu harus di satu grup, jadi satu kelompok. Oh, oke. Nggak boleh satu kelompok itu harus bikin podcastnya. Oh, seperti itu Pak. Baik Ya, Pak. jadi Ya. itu makanya ada 2 orang yang ada 3 orang, satu jadi moderator, 2 orang lagi ya jadi pembicara lah kira-kira gitu. Jadi langsung dihabiskan di tempat ya Pak ya? Selesai di tempat seperti itu. Ya, Ya, harus. baik. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, mau nanya yang masalah podcast tadi. Angga Jawab Aditya, dulu Pak. nih namanya, dia sih kayak saya Ya. udah kenal aja. Angga Aditya, Pak. Ya, ntar dulu saya tanya. Nama Angga banyak, saya juga namanya Anggara. Oh, ini dia. Oke, mana Pak? Masalah yang podcast tadi, Pak ya. Hmm. Itu podcastnya itu kan online, Pak ya. Bisa Ditaruh di YouTube, ya. itu maksudnya by suara gitu, Pak, tanpa nampilin. Nggak boleh, kan udah jelas. Saya udah kasih nggak boleh faceless Oh, betul. dan tidak boleh pakai generatif AI. Oke, Pak. Ya, Ya, gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Ada lagi yang lain? Berarti Zoom kayak gini boleh kan ya Pak? Ini siapa nih? Nofri Reza Pak. Oh, boleh. Oh ya Pak. Oh ya Pak. Lain? Pak izin bertanya Pak. Saya Siapa nih? Ahmad Nathan Firdaus Pak. Bentar ya, Informatika. ya. Ahmad Nathan Firdaus ya. Terus apa Pak? Pertanyaannya Pak? Iya. Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin pertanyaannya agak out of topic ya, di luar mata pelajaran, di luar mata kuliah. Oke. Untuk pertanyaannya mungkin saya mau nanya ini sih Pak, mungkin agak pribadi ya. Kenapa sih Bapak Wah, nggak Anggara boleh. itu? Nanti saya kasih Waduh. invoice loh. Waduh. Enggak Pak. Ini cuma Apa-apa? seputarin sih. Kalau saya lihat kan Pak Anggara ini praktisi hukum ya. Kalau boleh tahu kenapa sih Bapak tertarik di berkecimpung di praktisi hukum gitu? Kenapa Apa tertarik? ada sejarahnya gitu? Kenapa akhirnya tertarik di dunia hukum Pak? Di dunia hukum. Mungkin ada sejarah terkait apa gitu yang bikin Bapak greget akhirnya masuk Oke, hukum kita gitu, simpan Pak. dulu ya, karena kan ini tujuannya untuk ngabsen ya. Nanti saya jawab kalau ada waktunya, Pak. Waduh, oke Pak, ya Pak. Ya, saya sebenarnya sudah mengabsen. Anda yang lain? Ini banyak yang belum nih. Pak izin bertanya. Ya, silakan Pak Toto. Untuk UTS nih Pak, ada video contoh nggak gitu Pak? Untuk Kenapa? Ada contohnya nggak gitu Pak? Maksudnya video-video terdahulu. Ada. Anda bikin aja, terserah mau gimana. Untuk referensi kita, takutnya nanti kita sudah membuat video, tapi masih kurang tepat juga gitu Pak. Ya, saya sih nggak berharap Anda bikin kayak podcaster yang profesional ya, kayak siapa namanya? Siapa itu? Staf khusus menteri yang nggak jelas itu? Close the door. Hah? Close the door. Ya, itulah. Siapa tadi botak-botak tadi? Kayak dia kenal tuh. Nah, nggak berharap juga Anda buat seperti itu. Ya, bikin aja gitu. Yang penting Anda buat ada durasi yang, karena saya udah netapin durasinya juga dan segala macam. Jadi bikin aja. Oh, baik Pak. Oke, yang lain?
Pak mau nanya, Ya. saya Aulia Fitri Madani. Untuk UTS itu durasi waktunya ditentukan, Pak? Oh iya, pasti. Nggak mungkin saya kasih bebas. Bahaya Oh, nanti. Cuma 5 menit. oh iya baik, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin tanya, Siapa nih? Widuri ya. Ya. Untuk podcastnya itu harus nyantumin referensi dan sumbernya, Pak? Ya enggak lah. Podcast masa pakai referensi sama sumber. Ini Oh, Anda ngomong soal apa yang jadi tugas. oh, baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Izin tanya Pak, saya Nahda. Ya, silakan Bu Nahda. Maaf Pak kalau agak berisik, soalnya saya masih di perjalanan. Jadi saya mau tanya terkait UTS-nya untuk poin-poin yang podcastnya ini yang diambil apa aja ya Pak, yang dinilainya? Ya dinilai setidaknya pertama kan dari sisi formalnya ya. Durasi waktunya pas, semuanya semua pas seperti yang diinginkan. Gitu loh. Terus nanti akan saya lihat soal substansi yang dibicarakan. Menarik atau tidak. Mungkin menarik itu substansi yang dibicarakan itu Anda benar-benar membaca dan menguasai hal itu enggak? Karena saya apa namanya? Saya pengen Anda benar-benar membaca. Jadi sebelum bikin memang sudah punya referensi yang cukup kuat gitu loh terhadap apa yang diperbincangkan Bu Nahda. Meskipun itu gaya pembicaranya mungkin gaya warung kopi apa dan segala macam, tapi terlihat kalau referensinya cukup kuat tuh sebetulnya juga terlihat dari pembicaraan yang mengalir. Gitu Bu Nahda. Oke, yang lain? Pak, nanya Pak. Iya, Pak Oki. Silakan Ya Pak. Pak, tadi lagi di jalan Pak, kurang kedengeran. Saya mau yang tentang UTS Pak. Untuk temanya nanti ditentukan dari Bapak atau dari kita kelompok sendiri Pak? Dan saya tentukan dong. Gitu. Silakan. Yang lain? Temanya kan saya sudah minta Anda untuk baca tuh yang sama PDF ya, Unexplained World. Saya minta Anda baca, walaupun itu berbahasa Inggris, tapi saya minta Anda membaca. Siapa tahu, ini masih siapa tahu ya, siapa tahu saya minta temanya soal itu. Gitu. Baik Pak. Ya, oke, yang lain? Ini masih berapa orang nih yang absen nih? Yang lain belum pada absen. Ini di list saya yang belum pada absen. Ini ada yang namanya Salsa Dwi Agustiana, Ahmad Ulin Nuha, Andrian Marcelino, Maulana Yusuf, Fania Ayu Putri Nuryadi, Alisa Nur Hafsah, Muhammad Ramlan Duluh Gani, Muhammad Iqbal Irfansyah, Fajar Nur Sidik, Nurul Susilawati, Amanda Mahardika Saskia, Muhammad Misbahuddin, Fadli Manalu, Rafifah Adila, Fatah Fali Hilmi. Tadi ada kayaknya Fatah nih. Fatih Muhammad Solahuddin Abdul Aziz, Muhammad Aditya Prayoga. Namanya susah lagi. Grasberg, Nahumaruri, Mufid Triyono, Ahmad Fahrid Raihan, Abdurrahman Hakim, Saad Abdurrahman El Amin, Diyaski Arta, Dava, Ponsianus. Ini ada nama-nama baru. Muhammad Fatur Rozi, Chandra, Rizky Fairul Haji, Fajri, ada nggak orang-orang yang di sini? Kayaknya tadi ada beberapa di sini tapi nggak nanya. Pak, Pak. Ya, silakan. Nggak ada pertanyaan, Pak. Biar absen kan? Iya, Pak. Ya, makanya kan dari tadi saya udah bilang, lu absen lah buru-buru biar kita semua enak kan yang lain juga pengen absennya pada buru-buru. Gimana? Saya. Apa? Mau nanya apa mau absen aja nih? Kayaknya Alvin aja, Pak. Ya udah. Oke, yang lain? Saya Pak, Saat Abdurrahman Pak.
Nah, kemana aja ini? Udah ada sih Pak tadi nanya pagi pas UTS tadi yang awal-awal itu. Sama ini Pak, saya mau nanya untuk format tugasnya Pak, UTS. Saat Abdurrahman El Amin. Itu ya, terus kita boleh nggak buatnya misalnya kan kalau podcast itu kadang ada yang one shot per orang tuh Pak. Jadi kayak One videonya shot itu tuh maksudnya apa? disatuin di kameranya itu per orang gitu. Gimana sih jelasinnya? Kayak recordnya itu per orang Pak. Jadi misalnya moderator nanya ini, nanti di videonya lagi ke ibaratnya kayak satu orang gitu loh Pak. Nggak harus multi kayak pertemuan langsung kayak Zoom gini Pak misalnya. Ya terserah sih, tapi nampilkan 3 orang gitu aja. Ya jadi modelnya kayak wawancara di TV gitu Pak. Dari reporter ke pembawa acara gitu. Bisa, boleh. Boleh aja. Yang penting 3-3-nya ada gitu loh. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Pak, Amanda izin bertanya. Ya, Untuk yang UTS podcast ini, Pak, kita kan di satu kelompok ada 3 orang. Kalau iya. misalkan ada 1 orang yang tidak ikut berkontribusi sehingga memperlambat pengerjaan, lalu akhirnya yang 2 orang lainnya itu memilih untuk menggarapnya berdua saja, nanti itu Boleh. akan berpengaruh Boleh. nggak, Pak, dengan Pengaruh. yang lainnya? Pengaruh. Oh, berpengaruh, Pak. Iya. Oke, Pak. Jadi kalau cuma 2 ya 2 aja. Jangan takut juga. Oke, baik, Pak. Kalau seperti Ya. itu. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Ini ada yang hadir tapi nggak nanya, nggak komen. Tadi kayak tadi loh. Siapa yang komen tadi kayaknya? Siapa sih tadi? Aduh, saya lupa Ilham nih. Handi. Ilham Hamdi bukan komen, dia ngobrol dia. Lupa deh saya. Apa tadi? Oh iya, Ahmad Ulin Nuha tuh. Ada lagi nggak yang lain nih? Jadi jangan takut ya, misalnya kalau dari 3 orang ternyata yang satu nggak mau kontribusi sama sekali, ya itu urusan dia. Disebut aja gitu. Itu saya persilahkan ya untuk apa tadi? Untuk kelompoknya udah Mafri Reza. Masih 14, masih agak banyak tuh. Yang lain ada pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya, tanya apa cuma absen nih? Mau tanya, Kan berarti juga boleh. nanti UTS-nya itu konsep podcastnya itu kayak yang di YouTube gitu atau gimana, Pak? Ya, intinya harus dia boleh dengan model wawancara juga boleh. Model kayak di staf khusus Pak Menteri itu juga boleh. Oh, Tapi 3-3 orang itu harus terlibat dalam satu frame. Maksudnya satu frame itu ada di layar gitu. Jadi nggak boleh ada yang juga cuma tuh kameramen gitu. Karena saya nggak percaya yang gitu-begitu. I see, I see. Jadi ya, intinya nggak kelihatan mukanya. Harus terlihat mukanya. Kan di sini saya nggak pernah lihat muka Anda kayak gimana kan. Saya nggak tahu juga ini siapa. Kalau ketemu di jalan kan kita nggak tahu. Iya sih, Pak. Ya, nah itu saya wajibkan untuk menampilkan mukanya. Kan harus bangga lah sama wajah sendiri. Oke, terima kasih, Pak Anggara. Ada lagi? Maaf Pak, tadi keputus.
dari apa keluar dari Zoom jaringannya jelek. Ini Pak, Tadi, saya mau tadi udah nanyain. absen belum ya? Udah kayaknya Pak. Udah ya. Ini hal yang paling, Saya tadi oh udah benar udah ya. ngomong juga. Ini Oke. Pak, mau nanyain, misalkan kita mau bukan mau ngangkat peristiwa yang terjadi juga nih, misalkan nih, karena masih berhubungan sama konteks gitu. Berarti bisa kan kita nampilin video peristiwa itu, muka Boleh, kita dulu boleh. gitu sementara. Maksudnya untuk nggak selamanya kan? Oh enggak Pak. Ya boleh, boleh. Jadi itu kayak pemanis kan? Apa namanya? Bukan pemanis ya, apa namanya? Additional lah, additional footage kan? Additional footage boleh. Yang nggak boleh itu kalau bukan additional footage, jadi sama sekali nggak kelihatan mukanya. Atau menggunakan VO3 atau apalah, Kling AI apa segala macam itu. Yang lain? Di Zoom kan ya berarti ya maksudnya ya? Maksudnya Nggak harus. Anda bisa bertiga di kampus ngerekam pakai apa namanya? Handphone juga boleh, asal terdengar suaranya dan segala macam. Izin nanya nanti Pak, deh kita enaknya Ya, gimana. Nanti Pak. kalau untuk temanya bakal ditentuin Bapak kan ya? Atau enggak. Nanti temanya tergantung? saya sebutkan, bukan saya Oh, tentukan, gitu. Anda boleh pilih temanya. oke Pak. Ya. Yang lain, yang terutama yang belum absen, saya persilakan. Saya Pak mau nanya Pak, Maulana Yusuf dari SI. Ya, Itu kan tadi ada yang sempat bilang kalau mau bikin videonya konsep kayak wawancara gitu ya Pak. Jadi satu orang bikin satu syuting sendiri nanti digabungin jadi satu video gitu. Nah itu enggak berarti kan wawancara kan? Wawancara tuh berarti jadi konsepnya gini loh, maksud saya. Wawancara itu kan ini ada 3 orang. Sebenarnya yang saya harapkan satu jadi moderator atau pewawancara, satu lagi 2 orang jadi narasumber. jadi nggak boleh masing-masing bikin video sendiri nanti Nggak digabungin jadi boleh, editing itu nggak bisa nggak kan Pak bisa, ya? nggak Oh, bisa. oke. Ya Pak. Tapi kalau bentuknya wawancara boleh, gitu loh. Oh, oke. Oke Pak. Ya karena nanti jadi ada yang cuma 15 menit satu orang, ada yang mungkin 30 menit, ya jadi nggak lucu kan, gitu. Oke, yang lain? Pak, izin tanya Pak. Siapa nih? Kali Pak, ini terkait apa konten materi UTS itu misalkan yang dibahas itu eh, ini Pak, misalkan sedikit menyinggung atau nyerempet-nyerempet instansi atau mungkin individu tertentu itu gimana Pak? Itu boleh atau pinter-pinternya kelompok tim ini aja untuk ngemas biar rapi Sepanjang gitu. ada referensinya sih sebetulnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Anda nggak punya referensi. Oh iya Pak, Misalnya Anda pasti sebut maksudnya misalnya, tetap kontennya bukan konten asbun gitu kan, cuman ya ya, jadi misalnya Anda bilang bahwa hakim hakim siapa yang hakim siapa ya? Hakim yang kemarin dapat suap itu namanya. Itu hakim ketua majelis saya lah gitu. Saya berperkara sama dia sidangnya. Zuyamto. Temenan juga sama saya. Nah, jadi eh, apa namanya? eh, kalau dia bilang Hakim Zuyamto, Anda bilang kan emang ada sumbernya kan, source-nya kan ada. Dituduh terlibat dalam korupsi. Dia belum dibuktikan terlibat dalam korupsi ya, tapi baru dituduh terlibat dalam korupsi kan gitu. Ya boleh aja, asal ada sumbernya gitu. Ada source yang mendukung pendapat Anda. Oke, ada lagi?
Tidak lagi. Ini apa ada semua absen nih? Ini berapa sih? 36. Masih baru 33. Ini berarti ada 3 lagi nih yang belum absen nih. Siapa nih? Enggak kok. Saya udah nyatet 3. Ada 33. Saya Pak, absen Pak. Tuh kan? Nongol orangnya. Saya bingung mau nanya apa Pak. Ya udahlah absen aja. Mumpung boleh sama saya bolehin absen. Gampang nggak pertanyaan saya dipahami, Bu? Itu dulu. Bu Alisa, mana dia? Iya ya Pak. Mudah nggak pertanyaan saya dipahami? Yang di forum apa yang di mana Pak? Ya di forum boleh, di sekarang juga boleh. Yang di forum gimana? Bisa dipahami nggak? Kalau yang di forum sih saya agak kesulitan ya Pak karena terlalu Kenapa? panjang gitu. Oh iya, justru itu Kayak gunanya. kadang Wajib itu nulis pertanyaan panjang karena supaya menjawabnya juga panjang, Bu Alisa. iya karena kan menjawabnya juga kan batasnya tuh jam 9 ya Pak. Iya, tapi kan Anda bisa baca referensi dari 1 minggu sebelumnya. Iya betul-betul mungkin harus Iya, baca lagi ya Pak. iya. Oke, lagi? Makasih Pak. Ya. Bikin grup sendiri di WA. Ini kalau nggak ada ya sudah ya kita setujui akhiri ya atau nggak ada masih ada. Hal yang paling menyenangkan dari teknologi itu kita bisa ngecek daftar hadirnya berapa. Kalau di Zoom ini sih ada 36 orang yang udah absen baru 34. Ketua kelasnya siapa nih, Pak Hisam? Bukan, Ya, Pak. Pak Isam. Bukan. Ya, Pak Isam, Pak. Tuh kan? Pak Isam, Pak. Ya Oh, Mas Isam biasanya Pak. biasanya parah, gitu Pak. ya. Jadi kita Ya, akhiri Mas gimana, Isam. Pak Hisam? Sepakat, Pak. Ya udah ya. Ya, kita sepakati aja, Pak. Oh, Aduh. opsi tema di share-nya pas Jumat lah. Jumat minggu depan. Pas kuliah. Gampang kok, tenang aja, nggak dibuat rumit. Pokoknya kerjakan tugasnya dengan baik, UTS-nya ya mudah-mudahan nilainya juga bagus. Lagi? Gimana Pak Isam, kita akhiri aja karena kayaknya sudah nggak ada yang berminat buat absen lagi. Iya, Pak. Udah oke Boleh, ya? Pak. Pak Ketua kelas sudah boleh ya? Siap, Ya Pak sudah. Ketua. Iya. Pokoknya Oke, nanti info untuk UTS akan disebutkan nanti lah ya, minggu depan. minggu depan ya kan pas Jumat kan? Siap, Ya, itu aja sih. ya. Nanti sudah fix saya tutup untuk pertanyaan UTS, biar nggak ada Oke. yang tanya lagi. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Yang dalam perjalanan pulang, mudah-mudahan selamat sampai di rumah di tempat tujuan. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Waalaikumsalam.